Perjalanan mencekam, jalur Alas Roban, dan warung gaib Alas Roban. Aku baru sadar ada yang janggal ketika uang kembalian yang tadi aku terima berubah jadi daun kering di tanganku. Dan saat aku menoleh ke belakang, warung tempat aku makan itu sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan aku ceritakan ini bukan karangan, dan sampai sekarang aku masih merinding jika mengingatnya. Perjalanan ini terjadi saat aku melintasi jalur Alas Roban, jalur tua yang terkenal angker di Pantura, Jawa Tengah. Banyak yang bilang kalau malam bukan cuma manusia yang lewat di sana. Malam itu sebenarnya tidak ada rencana apapun selain pulang secepat mungkin. Namaku Rudi. Dan aku masih ingat jelas bagaimana awal perjalanan ini terasa begitu normal, tanpa firasat buruk sedikit pun. Jam di dashboard motorku menunjukkan 22.47 malam. Jalanan Pantura mulai lengang. Lampu-lampu rumah penduduk semakin jarang terlihat, berganti dengan pepohonan tinggi yang berdiri rapat seperti dinding hitam di kiri dan kanan jalan. Aku tahu betul, di depanku sudah menanti satu jalur yang namanya cukup melegenda, Alas Roban. Mesin motor menderu stabil. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma tanah lembab yang khas. Awalnya aku masih bersenandung pelan, mencoba melawan kantuk yang mulai menyerang. Jalanan lurus, aspal terlihat mulus. Tidak ada yang aneh. Bahkan pikiranku masih dipenuhi hal-hal sepele. Tentang rumah, tentang kopi hangat, tentang kasur yang sudah menunggu. Namun perlahan, suasana mulai berubah. Lampu penerangan jalan semakin jarang. Setiap beberapa ratus meter, hanya satu lampu redup yang berdiri sendirian. Cahayanya seperti kalah oleh gelap. Pepohonan di Alas Roban terlihat semakin rapat. Dahannya menjulur ke atas jalan seolah ingin menutup akses keluar. Aku menelan ludah, tapi masih berusaha berpikir positif. Tiba-tiba, udara berubah dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang merambat dari ujung jari, naik ke lengan, lalu menetap di tengkuk. Aku refleks merapatkan jaket, padahal sebelumnya aku sama sekali tidak merasa kedinginan. Anehnya, suara malam juga ikut berubah. Tidak ada jangkrik, tidak ada binatang malam. Yang terdengar hanya suara mesin motorku sendiri dan desiran angin yang sesekali terdengar seperti bisikan. Aku menggeleng pelan. Perasaan aja, gumamku dalam hati. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sedikit sesat. Seperti ada tekanan halus yang tidak kelihatan. Jalan masih sama, motor masih melaju. Tapi rasa nyaman itu perlahan menghilang. Dan tanpa kusadari, aku sudah masuk lebih dalam ke jantung Alas Roban, tempat di mana banyak orang bilang tidak semua yang berjalan di sana adalah manusia. Semakin jauh aku melaju, semakin kuat perasaan aneh itu muncul. Bukan takut secara tiba-tiba, tapi rasa tidak nyaman yang tumbuh perlahan, seperti ada sesuatu yang menempel di punggungku. Aku masih terus mengendarai motor dengan kecepatan sedang, berusaha terlihat tenang meski nafasku mulai terasa pendek. Tanpa sadar, mataku berkali-kali melirik spion. Awalnya kosong, hanya jolan gelap dan pantulan lampu motorku sendiri. Namun pada satu titik, aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Di spion sebelah kanan, sekelebat terlihat bayangan hitam berdiri tegak di pinggir jalan. Aku spontan menoleh ke kanan. Tidak ada apa-apa. Cuma bayangan pohon. Bisikku mencoba menenangkan diri. Aku kembali fokus ke depan, tapi jantungku mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. Beberapa menit berlalu, jalan tetap lurus, pepohonan tetap rapat. Tapi kali ini, saat aku melirik spion lagi, bayangan itu masih ada. Bahkan terasa lebih dekat. Bukan jelas bentuknya,
hanya siluet gelap yang tidak mengikuti logika. Tidak bergerak seperti manusia berjalan, tapi juga tidak diam seperti pohon. Aku mulai merasakan keringat dingin di pelipis, padahal udara di alas roban semakin menusuk. Ada sensasi seperti tatapan, bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang memperhatikanku lewat ribuan mata yang tidak kelihatan. Aku menelan ludah berkali-kali, berusaha mengalihkan pikiran dengan mempercepat laju motor. Tapi anehnya, seberapapun gas kutarik, suasana tidak berubah. Jalan terasa tidak pernah habis, seperti aku berputar di tempat yang sama. Lampu jalan yang kulewati barusan terasa seperti lampu yang sama beberapa menit sebelumnya. Saat itu, aku mulai membaca doa pelan-pelan. Ayat kursi, Al-Fatihah, dan sholawat, meski lidahku terasa kaku. Setiap kali aku menyebut nama Allah, dadaku sedikit terasa lebih ringan, tapi perasaan diawasi itu tidak sepenuhnya pergi. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari arah hutan. Bukan suara binatang, bukan juga suara angin. Lebih mirip langkah kaki yang mengikuti ritme motorku. Aku tidak berani menoleh lagi. Tanganku mencengkram stang lebih erat. Dalam hati aku berdoa, berharap bisa segera keluar dari jalur ini. Dan di saat itulah, dari kejauhan, aku mulai melihat cahaya temaram di pinggir jalan. Sesuatu yang tampak seperti pertolongan. Tapi belum ku ketahui, justru akan membawaku ke pengalaman yang jauh lebih mengerikan. Cahaya itu semakin jelas saat aku mendekat. Awalnya hanya titik kecil berwarna kuning pucat, nyaris tertelan gelapnya alas roban. Tapi semakin lama, cahaya itu membentuk siluet sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Jantungku berdegup lebih kencang, antara lega dan waspada. Sebuah warung. Aku mengerem perlahan. Di tengah jalur yang sejak tadi terasa begitu sunyi dan menekan, kehadiran warung itu seperti oasis. Lampunya temaram, menggantung rendah, cahayanya tidak terang, tapi cukup untuk menampakkan meja kayu, bangku panjang, dan beberapa motor yang terparkir rapi di depannya. Hal pertama yang terasa aneh adalah keheningannya. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa, padahal jelas terlihat beberapa orang sedang duduk dan makan. Aku turun dari motor dan memarkirkannya di samping motor-motor lain. Anehnya, tidak satupun motor itu terlihat baru. Catnya kusam, sebagian seperti motor lama yang jarang digunakan. Plat nomornya pun tidak langsung terbaca jelas, seolah tertutup bayangan. Saat aku melangkah masuk, aroma kopi dan nasi hangat menyambutku. Wangi yang sangat menggoda, membuat rasa laparku mendadak terasa lebih berat. Di balik meja kayu berdiri seorang ibu setengah baya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Bukan galak, bukan ramah, lebih seperti tidak memiliki ekspresi. "Silahkan mas," katanya pelan, tanpa senyum. Suaranya datar, hampir seperti berbisik, tapi terdengar jelas di telingaku. Aku mengangguk, duduk di bangku panjang. Saat itu aku sadar, semua pengunjung lain duduk dengan posisi yang sama, menunduk, fokus pada makanannya tanpa saling menoleh. Tidak ada satupun yang memandangku, seolah kehadiranku tidak penting. Aku memesan kopi dan nasi. Ibu itu mengangguk singkat, lalu berbalik. Gerakannya halus, terlalu halus untuk ukuran orang seusianya. Tidak lama, pesananku datang. Uap hangat mengepul pelan, dan entah kenapa aku merasa sangat tenang, terlalu tenang. Aku mulai makan, dan disitulah keanehan berikutnya muncul. Rasanya sangat enak. Bukan sekedar enak, tapi seperti makanan paling nikmat yang pernah kumakan sepanjang hidupku. Kopinya hangat sempurna, tidak pahit, tidak manis berlebihan. Nasinya pulen, lauknya sederhana, tapi rasanya sulit dijelaskan. Namun di balik kenikmatan itu,
bulu kuduku justru berdiri. Ada perasaan bahwa aku tidak seharusnya berada di sini. Lampu warung terasa redup, tapi bayangan di sudut-sudutnya terlihat terlalu pekat. Dan ketika tanpa sengaja aku melirik jam tanganku, jarumnya tidak bergerak. Saat itu, aku berhenti mengunyah. Perutku mendadak terasa dingin. Aku kembali menatap piring di depanku. Nasi masih mengepul pelan. Aromanya menggoda, seolah memanggilku untuk melanjutkan makan. Meski perasaanku mulai tidak enak, rasa lapar dan entah apa lagi yang menguasai tubuhku membuat tanganku kembali bergerak. Aku menyuap perlahan. Dan sekali lagi, rasanya luar biasa. Setiap suapan seperti menghangatkan tubuhku dari dalam. Dingin alas roban seolah menghilang, digantikan rasa nyaman yang menenangkan. Bahkan pikiranku yang sejak tadi tegang perlahan menjadi ringan. Aku sampai menghela napas panjang, seperti baru saja pulang ke rumah setelah perjalanan jauh. Tapi justru disitulah keanehannya. Aku menyadari sesuatu yang janggal. Sejak duduk di warung itu, tidak ada satupun suara selain sendok dan piring. Tidak ada suara kendaraan lewat, tidak ada angin. Bahkan suara hutan pun seperti lenyap. Dunia di luar warung seakan berhenti, meninggalkan kami di dalam ruang kecil yang terisolasi dari kenyataan. Aku melirik pengunjung lain. Mereka masih makan dengan gerakan pelan dan seragan, seolah mengikuti irama yang sama. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Tatapan mereka kosong, seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa. Aku ingin menyapa, sekedar bertanya, tapi lidahku terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Aku meneguk kopi. Hangatnya pas, aromanya lembut. Tapi saat cangkir itu menyentuh bibirku, tiba-tiba muncul pikiran aneh di kepalaku. Bagaimana jika aku tidak pergi dari sini? Pikiran itu begitu cepat, begitu halus, tapi cukup untuk membuat tanganku gemetar. Aku meletakkan cangkir perlahan. Saat itulah aku sadar, sejak aku duduk, ibu penjaga warung tidak pernah bergerak jauh dariku. Ia berdiri di balik meja, menatap ke arahku tanpa benar-benar menatap. Senyumnya tipis, terlalu lama bertahan. "Enak, Mas?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak. Iya, Bu," jawabku gugup. Ia mengangguk pelan. "Kalau enak, dimakan saja, tidak perlu terburu-buru." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Ada penekanan aneh pada kata "tidak perlu terburu-buru", seolah waktu di tempat itu tidak penting lagi. Aku refleks melirik jam tanganku sekali lagi. Jarumnya masih diam, tidak bergerak satu detik pun. Saat itu, rasa enak di mulutku berubah jadi pahit. Aku sadar, ketenangan yang kurasakan sejak tadi bukanlah ketenangan yang wajar. Itu seperti dibuat, dipaksakan agar aku lupa diri. Bulu kuduku berdiri, dan untuk pertama kalinya sejak duduk di sana, aku benar-benar ingin pergi secepatnya. Aku tidak menghabiskan makananku. Rasa enak itu sudah tidak lagi terasa nikmat. Yang tersisa hanya dorongan kuat untuk pergi sekarang juga. Dengan tangan sedikit gemetar, aku merogoh dompet dan mengeluarkan uang. Ibu penjaga warung menerimanya tanpa banyak bicara, lalu memberikan kembali beberapa lembar uang kembalian. Tangannya dingin saat menyentuh jariku. Dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. "Hati-hati di jalan, Mas," katanya pelan. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat nafasku tertahan. "Jangan menoleh ke belakang." Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk cepat, berdiri dan melangkah pergi. Anehnya, pengunjung lain tetap diam. Tidak ada satupun yang menoleh meski aku berdiri dan berjalan melewati mereka. Seperti patung, atau seperti bayangan. Begitu aku duduk di atas motor dan menyalakan mesin, perasaan sesak di dadaku sedikit berkurang. Lampu motor kembali menerangi jalan alas roban yang gelap. Aku langsung tancap gas, menjauh dari warung itu secepat mungkin, tanpa berani melihat ke samping. Beberapa ratus meter kemudian, entah kenapa aku merasa ada yang salah. Perasaan itu begitu kuat sampai aku refleks menitikan motor. Tanganku gemetar saat aku membuka dompet, ingin memastikan sesuatu yang bahkan belum kupahami sepenuhnya. Saat itulah, dunia seakan berhenti. Uang kembalian yang tadi masih berbentuk lembaran, berubah menjadi daun kering, tanah,
dan serpihan kecil ranting. Aku menjatuhkan dompet itu. Lututku lemas, jantungku berdegup begitu keras sampai telingaku berdenging. Nafasku pendek-pendek, tanganku dingin dan berkeringat. Aku tahu, aku tidak salah lihat. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, aku menoleh ke belakang. Dan seketika itu juga, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Warung itu tidak ada. Tidak ada lampu, tidak ada bangunan, tidak ada motor terparkir. Yang ada hanyalah hutan gelap, semak belukar dan pepohonan rapat seperti sejak awal aku memasuki Alas Roban. Tidak ada tanda-tanda pernah berdiri sebuah warung di sana. Saat itulah aku benar-benar sadar. Aku bukan baru saja mampir ke tempat biasa. Aku telah duduk, makan dan berbincang di warung gaib Alas Roban. Aku langsung menyalakan motor kembali sambil membaca doa sekuat yang aku bisa. Ayat kursi, solawat, apapun yang terlintas di kepalaku. Aku tidak peduli lagi pada rasa takut. Yang kupikirkan hanya satu, keluar dari tempat ini hidup-hidup. Aku memaju motor tanpa menoleh sedikit pun. Jalan di depanku terasa seperti lorong panjang yang tidak berujung. Lampu motor menjadi satu-satunya penopang kewarasanku, menembus gelapnya Alas Roban yang kini terasa jauh lebih hidup, atau justru lebih mengancam. Dadaku naik turun tidak beraturan, tenggorokanku kering, tanganku mencengkram setang sekuat mungkin, seakan kalau ku lepas sedikit saja, sesuatu akan menarikku jatuh. Di telingaku, suara mesin bercampur dengan degup jantungku sendiri, berdentum keras seperti genderang perang. Aku terus membaca doa, tidak keras, tapi berulang-ulang. Ayat kursi, Al-Ikhlas, solawat, apapun yang aku ingat. Setiap kali aku berhenti membaca, rasa takut itu datang lagi, lebih pekat. Seolah ada sesuatu yang menunggu aku lengah. Aku tidak tahu, apakah itu perasaanku saja atau memang ada yang mengikuti, tapi aku tidak berani mengambil resiko. Beberapa kali aku merasa jalanan berbelok dengan aneh. Pohon-pohon terlihat semakin rapat, seperti menutup jalan keluar. Tapi aku memaksa diriku untuk tetap fokus ke depan. Aku ingat pesan orang tua dulu, kalau takut, jangan berhenti berdoa. Perlahan, sangat perlahan, suasana mulai berubah. Udara yang tadinya dingin menusuk mulai terasa lebih netral. Kabut yang sejak tadi menyelimuti jalan mulai menipis. Dan yang paling melegakan, aku mulai mendengar suara kendaraan lain dari kejauhan. Suara klakson, suara mesin truk, suara yang bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagiku saat itu terdengar seperti pertanda keselamatan. Saat akhirnya aku keluar dari kawasan Alas Roban, aku menepikan motor. Tubuhku gemetar hebat, kakiku hampir tidak kuat menopang badanku sendiri. Aku duduk di pinggir jalan, menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena sadar, aku masih hidup. Aku tahu satu hal pasti, bukan kecepatan motorku yang menyelamatkanku malam itu, bukan juga keberanianku, tapi doa. Dan mungkin masih ada perlindungan Allah yang belum mencabut nyawaku di jalur itu. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi meremehkan perjalanan malam, tidak pernah menganggap enteng tempat yang dikenal angker. Dan yang paling penting, aku selalu mengingat, tidak semua yang terlihat ramah benar-benar untuk manusia.